Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi SAW bersabda, tidaklah ditanya seorang laki-laki tentang bahwa dia memukul istrinya. Ini hadis miris bagi kaum ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semua, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Ceru Panji Situbondo, serta segenap mustami dimanapun saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bermuajahah kali ini kita memasuki bagian akhir dari babul muraqabah, bab yang menuntun kita, memberikan pengajaran pada kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa Allah melihat kita, maka seyogianya kita mencukupkan atau menyempurnakan rasa kita itu antara cinta, antara takut, dan antara harap. Al-hub, roja, dan khauf. Cinta, berharap, dan takut. Segala segi kehidupan kita yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, kalau kita bersandar pada tiga hal ini, maka amaliah kita itu bernilai ibadah. Insya Allah demikian. Karena ketika kita makan dengan kesadaran bahwa kita diperhatikan oleh Allah, sehingga tumbuh harapan kita dengan kita makan ini, kita menjalankan amanah kesehatan fisik kita, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berpahala. Dan di saat yang sama kita merasa cinta, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, kemudian kita makan, itu kita memperoleh pahala. Demikian juga kalau rasa takut kita tumbuh di saat kita hendak dan sedang makan, maka yang pasti kita terhindar dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muraqabah yang bisa berlaku di semua lini kehidupan kita, dan itu yang dituntunkan oleh ad-dinul Islam kita. Ayat-ayat sebagai pengantar babul muraqabah ini telah kita bahas di awal pembahasan bab tersebut. Kemudian hadis-hadis yang sampai 8 hadis, yang insya Allah kali ini kita memasuki hadis yang terakhir. Sebelumnya kita telah diberikan satu pemahaman oleh baginda Nabi SAW bahwasanya al-kayyis adalah orang yang cerdas, yakni orang yang dana nafsahu, orang yang menghitung-hitung dirinya. Menghitung dirinya artinya senantiasa introspeksi. Sering salah ngomong introspeksi. Jadi menghitung atau melihat ke dalam diri kita. Itu agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum qabla tuhasibu. Hitunglah diri kalian, kata Sayyidina Umar bin Khattab,
sebelum kalian kelak dihisab atau dihitung. Itu. Dan amala lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan yang orientasinya adalah setelah kematian. Kalaupun amaliyah itu tidak memperoleh value, tidak memperoleh reward duniawi, misalkan melakukan sesuatu, nyapu masjid misalkan, tidak dibayar misal ini, tidak ada yang bayar, takmir tidak punya dana, tapi dia melakukan nyapu, ngepel masjid, ngepel musola, mendirikan rumah ibadah, tidak ada yang bayar, tidak ada reward atau input duniawi, tetapi yang dipikir adalah amalan ini akan menghasilkan pahala, menghasilkan kebaikan setelah nanti yang bisa dinikmati setelah kematian. Seperti itu orang yang kayis. Sebaliknya Rasul memberikan lawan dari atau antitesa dari al-kayis dan al-ajiz, adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki orientasi akhirat, yakni orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, pokoknya melakukan segala sesuatu, yang penting hawa nafsunya senang, memperturutkan hawa nafsu. Itu hadis yang ke-66 insyaallah. 67 kemarin kita diberikan satu pengembangan dari sifat al-kayis dan al-ajiz itu, bahwasanya min husnil islami mar'i, kebaikan atau ukuran atau barometer kualitas Islam seseorang itu adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, tidak dikerjakan gitu. Apalagi yang mengandung mudorot gitu. Sebenarnya mubah sebenarnya. Misalkan kemarin kita contohkan ya, kayu didorong, kayu kecil didorong, dimundurkan, apa itu, main catur malam-malam gitu, itu mubah sebenarnya. Tetapi ketika kemudian waktunya tidur cepat, kalau Rasul itu kan ajarannya setelah sholat isya, kalau sudah tidak ada sesuatu yang sangat urgent, itu secepatnya tidur, kemudian untuk bisa bangun cepat juga. Nah, orang yang membuang-buang waktu, orang yang melakukan hal yang sia-sia, itu ya itu malam-malam main teplek, apa teplek itu, cos misalkan cos misalkan, ya hukum asalnya mubah, tetapi ketika itu kemudian bermakna sia-sia, maka orang yang kualitas Islamnya bagus, dia akan meninggalkan itu. Nah, ini gambaran-gambaran yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang terakhir di dalam bab muraqabah ini, at-tasi' an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yus'alur rajulu fima darabam ra'atahu. Ini rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Kita terjemahkan dulu bahwasanya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ditanya seorang laki-laki tentang bahwa dia memukul istrinya. Bapak Ibu sekalian, ini hadis miris bagi kaum ibu-ibu. Kabar gembiranya adalah bahwa hadis ini diperdebatkan dan jumhur ulama menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Jadi kalau hadis ini tidak dhaif, ini dibahas, diberikan syarah, dibahas panjang lebar. Kalau itu memang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena hadis ini tidak sahih, maka para pensyarah hadis ini tidak memberikan syarah, tetapi lebih kepada memberikan penjelasan tentang apa? Tentang suami istri, pergaulan suami istri yang baik. Nah, maka kali ini nanti Mas Robi minta tolong cari Al-Quran terjemah. Siap-siap ya, buka surat An-Nisa 34. Punya Pak masjid sini Al-Quran terjemah, Al-Quran yang terjemahnya. Ayo, nggak ada? Coba Mas Robi sambil cari ya.
Buka An-Nisa 34, nanti kita akan bahas itu. Nah, hadis ini tidak sahih menurut jumhur ulama, sehingga tidak perlu kita bahas. Kalau hadis ini sahih, ini bisa jadi pembahasannya menguntungkan laki-laki, Bu. Untungnya hadis ini tidak sahih gitu. Artinya apa? Suami itu kalau ini sahih ini. Kalau ini sahih, bahwa suami itu kalau mukul istrinya nanti tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Itu satu, makna yang satu, tidak ditanya, yus'alu, tidak ditanya atau tidak dimintai pertanggungjawaban. Atau makna yang lain, yus'alu ini adalah janganlah ditanya kalau ada suami mukul istrinya, itu tidak ditanya. Ini bisa bermakna, bisa connect dengan hadis yang sebelumnya, ya. Min husnil mar'i Islam, min husnil islami mar'i, bahwa dia seseorang yang Islamnya baik itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga tidak ikut campur urusan orang lain. Maka hadis ke-9 ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi sengaja karena ini masih terkonek dengan hadis yang sebelumnya. Dari pemaknaan dohir, dari makna dohir dari hadis ini, kalau ada suami istri bertengkar kemudian sampai suami mukul istri, itu teman-temannya, tetangganya ndak usah perlu tanya-tanya, lopo bojomu kok antemi gitu. Ini tidak perlu ditanya, tidak perlu ditanya. Nah, tetapi hadis ini memang tidak dibahas, tidak disarah begitu, tidak dibahas. Tetapi kita akan membahas sesuatu yang senada dengan ini, yang temanya, konteksnya adalah bahwasanya di sini ada suami memukul istri. Nah, kalau kita mengambil pemaknaan dua tadi, ya itu memang tidak menguntungkan terutama bagi kaum istri. Makna yang pertama tadi, kalau kita maknai bahwa kalau suami mukul istri di dunia, di akhirat nanti tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ini tidak benar. Bahkan setiap hembusan nafas manusia, makhluk semua ini dimintai pertanggungjawaban gitu. Harta, misalkan punya harta, pertanggungjawabannya malah dari dua arah. Hartamu didapat dari mana, terus dibelanjakannya kemana, begitu. Nah, ini semua diminta pertanggungjawaban.